kita ketemu lagi di sekolah minggu online. Nah, pagi ini Udes ada Kak Kevin. Halo. Selamat pagi Kak Kevin. Selamat pagi Bu. Ya. Terus sama siapa lagi ya Kak Kevin? Sama siapa ya Bu? Ayo ada yang tahu adik-adik sama siapa lagi kita? Duh, siapa ya? Dar! Kamu bikin kaget lagi Ibu. Kaget Lagi ya? Ibu, ya ampun. Kok kaget sih Kak Kevin? Pagi Kak. Pagi Kak Kevin. Pagi Mama Ibu. Pagi Mami, pagi Kevin. Kita syuting tuh. Oh, Tuh ada kamera. halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Kita mau syuting. Iya. Sekolah minggu. Pagi ini mau kita awali, kita mau bernyanyi. Oke, kita nyanyi Kak Kevin. Oke. Nyanyi apa, Kak Kevin? Dari terbit matahari. Siap. Oke, sip. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Oke, untuk memulai sekolah minggu pagi ini, kita buka dengan doa. Bagaimana sikap doa? Tangan dilipat, tutup mata, tundukkan kepala, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih Kau telah kumpulkan kami di sini. Pagi ini kami ingin memulai sekolah minggu online, kiranya Engkau menyertai kami. Tuntun kami, pimpin dan buka hati kami, agar kami mendengarkan firman-Mu dengan bijak dan bisa melaksanakannya dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, doa dan segala ucap syukur kami naikkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Amin. Habis ini kita ngapain? Gimana kalau kita nyanyi lagi Bu? Iya, siap. betul. Sebelum dengar firman dari siapa ya? Nanti kita lihat aja. Kita mau nyanyi? Rahasia ya. Iya, kita mau nyanyi. Nggak mau ngasih tahu. Mau nyanyi? Budes nggak mau ngasih tahu. Mau nyanyi enggak? Nyanyi. Ya. Oke. Kak Kevin nyanyi yuk. Oke. Oke, Nyanyi apa, Kak Kevin? siap. Nyanyi baca kitab suci. Sip. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Oke, pagi ini kita mau mendengarkan firman Tuhan lewat cerita. Tapi siapa yang mau cerita tadi? Ayo, Apa jadi ini? rahasia loh. Rahasia loh. Ini tadi Budes tuh yang main rahasia ya Kak Kevin. Iya. Kok bisa ketahuan nih mesti. Oke. Masa Kak Kevin nggak dikasih tahu? Kalau dikasih tahu nih siapa nih? Jahat ya. Budes, Budes. Oke, pagi ini yang mau membacakan firman, yang mau bercerita, Kak Bingar. Tapi nggak tahu. Kak Bingar di mana? Kak Bingar, mana ya Kak Bingar? Cari. Kita panggil.
Di belakangnya Kak Kating ada Kabingar. nggak? Kabingar. Kita mungkin kita. Kabingar. Kabingar udah ada. Oke, kita panggil Kak Bingar ya. Kak Bingar. 1, 2, 3. Kak Bingar. Ayo. Adik-adik, sebelum kita bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur Tuhan karena berkat penyertaan-Mu, kami bisa mengikuti sekolah minggu online pada pagi hari ini dengan baik. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Bukalah mata hati dan pikiran kami, supaya kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, sebelum kita masuk ke renungan atau bacaan kita pada pagi hari ini, Kak Bingar mau mengingatkan kepada adik-adik semua yang minggu lalu belum mengerjakan tugas. Ayo, minggu lalu kita dapat tugas apa dari Mas Toto? Kita dapat tugas untuk menuliskan perbuatan baik selama 1 minggu. Ya, bagi adik-adik yang belum mengerjakan, silahkan mengerjakan ya. Dan bagi adik-adik yang sudah mengerjakan, tetap disimpan itu hasil tulisannya dan dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nggak boleh lupa ya. Atau kalau bisa ditambah kebaikan dalam 1 hari, nggak cuma 1, tapi bisa 2, bisa 3, dan seterusnya. Oke adik-adik, terima kasih. Mari adik-adik, sekarang kita buka kitab kita. Kita akan memperhatikan ayat dari Keluaran 1 ayat 8 sampai Keluaran 2 ayatnya yang ke-10. Kak Bingar ulangi ya. Kitab Keluaran 1 pasal 8 sampai kitab Keluaran 2 ayat 10. Tetapi pada pagi hari ini kita akan memperhatikan ayat dari kitab Keluaran 1 pasal 8 sampai 22 saja. Oke? Yuk persiapkan. Bagi adik-adik yang belum bisa baca, mungkin bisa minta tolong ke kakaknya, ke papa, mama, bapak, ibu untuk bisa membantu membacakan. Mari kita baca bersama-sama. Keluaran 1 ayat 8 sampai 22. Kemudian bangkitlah seorang raja baru memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Berkatalah raja itu kepada rakyatnya, bangsa Israel itu sangat banyak dan lebih besar jumlahnya daripada kita. Marilah kita bertindak dengan bijaksana terhadap mereka, supaya mereka jangan bertambah banyak lagi, dan jika terjadi peperangan, jangan bersekutu nanti dengan musuh kita dan memerangi kita lalu pergi dari negeri ini. Sebab itu pengawas-pengawas Rodi ditempatkan atas mereka untuk menindas mereka dengan kerja paksa. Mereka harus mendirikan bagi Firaun kota-kota perbekalan, yakni Pitom dan Ramses. Tetapi makin ditindas, makin bertambah banyak dan berkembang mereka, sehingga orang merasa takut kepada orang Israel itu. Lalu dengan kejam orang Mesir memaksa orang Israel bekerja dan memahitkan hidup mereka dengan pekerjaan yang berat, yaitu mengerjakan tanah liat dan batu bata dan berbagai-bagai pekerjaan di padang, ya segala pekerjaan yang dengan kejam dipaksakan orang Mesir kepada mereka itu. Raja Mesir juga memerintahkan kepada bidan-bidan yang menolong perempuan Ibrani, seorang bernama Sifra dan yang lain bernama Pua. Katanya, apabila kamu menolong perempuan Ibrani pada waktu bersalin, kamu harus memperhatikan waktu anak itu lahir. Jika anak laki-laki, kamu harus membunuhnya, tetapi jika anak perempuan, bolehlah ia hidup. Tetapi bidan-bidan itu takut akan Allah dan tidak melakukan seperti yang dikatakan Raja Mesir kepada mereka, dan membiarkan bayi-bayi itu hidup. Lalu Raja Mesir memanggil bidan-bidan itu dan bertanya kepada mereka, mengapakah kamu berbuat demikian membiarkan hidup bayi-bayi itu? Jawab bidan-bidan itu kepada Firaun, sebab perempuan Ibrani tidak sama dengan perempuan Mesir, melainkan mereka kuat. Sebelum bidan datang, mereka telah bersalin.
Maka Allah berbuat baik kepada bidan-bidan itu, bertambah banyaklah bangsa itu dan sangat berlipat ganda. Dan karena bidan-bidan itu takut akan Allah, maka ia membuat mereka berumah tangga. Lalu Firaun memberi perintah kepada seluruh rakyatnya, lemparkanlah segala anak laki-laki yang lahir bagi orang Ibrani ke dalam sungai Nil, tetapi segala anak perempuan biarkanlah hidup. Ya adik-adik, tema sekolah minggu kita hari ini, ada yang tahu nggak? Tema sekolah minggu hari ini adalah kerjakan yang terbaik. Oke? Nah, firman Tuhan pada hari ini menceritakan tentang dua orang bidan yang berasal dari Mesir. Tadi siapa namanya? Ayo. Namanya adalah Sifra dan Pua. Nah, adik-adik tahu nggak sih tugas bidan itu apa? Atau bidan itu siapa sih adik-adik? Nah, bidan itu adalah orang yang menolong ketika proses kelahiran seorang anak. Nah, pada umumnya ibu-ibu itu yang mengandung tidak bisa melahirkan anak secara mandiri atau melahirkan sendiri, harus dibantu oleh orang lain. Nah, tugas bidan adalah membantu orang yang ingin melahirkan anak tadi supaya proses kelahiran berjalan dengan baik dan lancar. Nah, pekerjaan bidan ini juga pekerjaan yang mulia adik-adik. Kenapa? Karena bidan menolong orang itu tidak membeda-bedakan suku, agama, golongan. Jadi semua orang ditolong oleh bidan ini. Kalau ada ibu-ibu yang ingin melahirkan, pasti bidan selalu siap sedia untuk menolong orang yang ingin melahirkan. Nah, pada zaman bangsa Israel di tanah Mesir, Raja Firaun tadi memerintahkan kepada para bidan untuk apa? Membunuh bayi laki-laki yang baru saja lahir. Kenapa ya adik-adik ya kok Raja Firaun memerintahkan seperti itu? Ada yang tahu nggak? Nah, Raja Firaun memerintahkan seperti itu karena Raja Firaun merasa ketakutan kalau suatu saat nanti bangsa Mesir dipenuhi oleh anak laki-laki dari bangsa Israel. Kalau mereka nanti anak laki-laki dari bangsa Israel bertambah banyak, bertambah kuat, nah Raja Firaun takut bahwa kekuasaan yang dimiliki oleh Raja Firaun akan runtuh. Makanya Raja Firaun memerintahkan untuk para bidan membunuh bayi laki-laki yang baru saja lahir. Nah, tetapi dua bidan tadi, siapa namanya? Sifra dan Pua, itu tidak mau melakukan apa yang diperintahkan Firaun kepada para bidan. Ya, Sifra dan Pua tidak mau membunuh bayi yang baru saja lahir. Kenapa ya adik-adik kira-kira kok siapa Sifra dan Pua tidak mau membunuh bayi laki-laki yang lahir? Karena yang pertama, Sifra dan Pua adalah orang yang taat kepada Tuhan dan takut akan Tuhan. Jadi Sifra dan Pua tahu bahwa membunuh itu adalah pekerjaan yang dilarang oleh Tuhan dan dibenci oleh Tuhan, dan juga melanggar hukum adik-adik. Kalau misal Sifra dan Pua melakukan itu, berarti sama saja dia membunuh. Dan seorang pembunuh pasti tidak ada kasih di dalam dirinya. Makanya Sifra dan Pua menolak untuk membunuh bayi-bayi laki-laki yang baru saja lahir. Nah, Sifra dan Pua juga bisa menjadi teladan bagi kita, karena mereka mau membantu orang yang tidak sebangsa dengan mereka. Nah, adik-adik, selain bidan masih banyak loh pekerjaan yang menurut Kak Bingar bisa menjadi contoh atau teladan bagi kita. Misal di masa pandemi COVID-19 ini, pekerjaan yang mulia adalah bagi tenaga medis, ada dokter, perawat, dan sebagainya yang ada di rumah sakit. Mereka berjuang dengan keras untuk bisa membantu pasien yang terkena COVID-19 untuk bisa sembuh. Dan mereka tidak membeda-bedakan semua agama, semua ras, semua golongan dibantu oleh para tenaga medis tersebut. Jadi kita layak memberikan sebutan pahlawan kepada mereka, karena mereka bahkan mengorbankan dirinya, mengorbankan nyawanya untuk menolong orang lain. Nah, adik-adik, kita sebagai anak-anak Tuhan juga bisa bertindak sebagai pahlawan. Pahlawan itu tidak harus ke medan perang dengan membawa senjata. Itu pahlawan yang lain, itu untuk
bapak-bapak tentara dan polisi. Untuk kita sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak yang tidak memiliki basic militer juga bisa menjadi pahlawan. Contohnya dengan bersikap baik dan mulia ketika berada di rumah, sekolah, dan juga ketika bermain bersama teman-teman di tengah masyarakat. Nah, contohnya kalau di rumah nih, semisal ada orang tua atau kakak dari adik-adik semua sedang mengerjakan PR atau belajar, bahkan orang tua yang sedang mengerjakan pekerjaan kantor. Nah, kita harus tetap menjaga ketenangan, tidak boleh mengganggu mereka. Wah, kalau kalian mengganggu mereka, pasti mereka marah kepada kita. Dan juga sebaliknya, ketika kita bisa menghargai mereka, pasti ketika adik-adik di rumah mengerjakan PR atau belajar, mereka juga akan menghargai adik-adik. Mereka akan tenang dan menyuruh adik-adik untuk belajar dengan baik supaya pelajaran bisa diterima. Nah, itu tadi kalau di rumah. Kalau di sekolah apa adik-adik? Nah, kalau di sekolah misalnya kita melihat teman kita yang mengalami kesulitan atau memerlukan bantuan, kita harus membantu dia. Tetapi tidak boleh kalau saat ulangan ya. Kalau ulangan, kalau membantu itu nanti dimarahi oleh guru karena itu perbuatan yang tidak baik ya. Jadi ketika kita melihat teman kita kesusahan, kita membantu mereka. Tidak usah melihat agamanya apa, sukunya apa, rasnya apa, tidak usah. Karena Tuhan menginginkan kita semua saling mengasihi dan juga saling membantu. Nah, tadi di rumah udah, di sekolah. Nah, kalau di masyarakat ketika kita bermain, nah kita harus saling menghargai ya. Kita harus sportif kalau bermain, kita menghormati, kita menghargai segala perbedaan yang ada di tengah masyarakat supaya persatuan dan kesatuan tetap terjaga. Nah, Kak Binga punya satu cerita menarik nih adik-adik. Suatu sore, Tono dan Tini itu bermain di teras rumah. Bermain di teras rumah, tiba-tiba langit menjadi mendung. Langit mendung dan turun hujan yang sangat deras. Sangat deras, bahkan petir menyambar-nyambar. Duar, 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 seperti itu. Lalu mereka lari ke dalam rumah, membuka pintu kamar dan masuk. Mereka di pojokan pakai selimut. Takut karena melihat petir yang menyambar-nyambar dan hujan yang deras sekali. Lalu kurang lebih selama 30 menit, hujan mulai reda dan petir tidak menyambar. Tono dan Tini memberanikan diri membuka jendela kamar mereka. Dibukalah jendela kamar mereka dan mereka kaget. Ternyata hujan sudah berhenti dan petir tidak menyambar-nyambar lagi. Tetapi ada satu hal yang membuat mereka takjub. Ketika mereka melihat ke atas, mereka melihat benda berwarna-warni yang ada di langit di atas kamar mereka. Mereka belum pernah melihat sebelumnya. Mereka terheran-heran dan bingung. Benda apa ini? Lalu datang ibu mereka dari belakang. Dari pintu. Ibu mereka membuka pintu dan masuk ke dalam kamar. Ibu itu bilang dan memeluk Tono dan Tini. Anak-anakku, itu namanya adalah pelangi. Pelangi itu adalah ciptaan Tuhan yang sungguh luar biasa. Dan ibu tadi tanya kepada Tono dan Tini, kenapa pelangi itu bisa indah? Lalu Tono dan Tini hanya diam. Dan ibu itu menjelaskan lagi bahwa pelangi itu bisa indah karena terdiri dari berbagai macam warna. Coba kita bayangkan kalau pelangi itu hanya terdiri dari warna merah, hijau, atau kuning saja, pasti hasilnya atau nampaknya tidak akan indah. Itu ya teman-teman ya. Jadi sebagai ciptaan Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, kita juga harus saling bantu-membantu dan tolong-menolong satu dengan yang lain. Oke, untuk menutup renungan pada pagi hari ini, Kak Bingar ingin mengingatkan kepada kita semua bahwa hari ini kita diajarkan pelajaran atau nilai kehidupan yang sungguh menarik. Kita bisa belajar dari dua bidan tadi, Sifra dan Hua, dua orang bidan yang taat kepada Tuhan dan melakukan pekerjaan mereka dengan baik. Mereka bersedia menolong orang lain tanpa membeda-bedakan orang yang mereka tolong. Kita sebagai anak-anak Tuhan juga harus siap sedia membantu orang-orang yang mengalami kesusahan tanpa melihat agama, suku,
ras, dan golongan yang dimiliki oleh orang yang kita tolong. Jadi siapapun harus kita tolong, adik-adik, dan kita ingat kata-kata Ibu Tono dan Tini tadi, pelangi itu akan menjadi indah karena terdiri dari berbagai macam warna, bukan hanya terdiri dari satu warna saja. Jadi seperti kehidupan kita, di tengah kita bermasyarakat, banyak sekali perbedaan yang ada, tetapi ketika kita bisa saling menghargai, saling bersatu, pasti perbedaan itu akan menciptakan sesuatu yang indah. Nah, itu untuk renungan kita pada pagi hari ini. Sebelum kita tutup, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini, yang mengajarkan kami untuk bisa saling menolong, saling membantu, dan juga menghargai perbedaan yang ada di tengah masyarakat Tuhan. Tuhan, ajarkanlah kami sebagai anak-anak-Mu untuk bisa selalu mengasihi dan bersatu dengan teman-teman kami yang lain, supaya tercipta pelangi kehidupan yang indah di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati kami Tuhan, selalu tuntun kami supaya kami bisa menjadi anak-anak-Mu yang baik dan sesuai dengan perintah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Buat Kak Bingarnya, terima kasih buat firman hari ini. Adik-adik gimana? Suka? Pasti, harus dong. Kak Bingar tuh hebat. Top, kayak Kak Kevin. Kayak Budes. Cuma Miwo juga dong. Yuk, kita mau ngapain lagi? Nyanyi lagi aja. Kita nyanyi apa nih? Nyanyi Laskar Kristus, biar Mau semangat. dong. Ya, biar semangat. Lanjut. Kita jadi Laskar Kristus, oke? Oke. Siap. Oke, Kak. Budes. Sini, ayo. Ya. Berdiri ya. Semuanya berdiri ya. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Adik-adik, kita sudah di penghujung acara sekolah minggu hari ini. Dan jangan lupa kita tutup dengan berdoa. Hari ini yang mau pimpin doa penutup, Kak Kevin. Oke. Mau nggak Kak Kevin? Siap. Siap. Mari adik-adik yang di rumah, yuk kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata. Selamat pagi ya Bapak, puji syukur, terima kasih karena bimbingan dan penyertaan-Mu. Kami sudah dibimbing dalam sekolah minggu kami pada pagi hari ini. Terima kasih Bapak atas segala pujian, atas segala firman yang sudah kami pelajari, yang sudah kami nyanyikan bersama-sama pada hari ini. Kiranya segala firman yang sudah kami terima bisa menjadi berkat, bisa menjadi pelajaran untuk kami. Dan sekiranya nanti kami akan kembali kegiatan kami masing-masing, kiranya Kau sertai kami, biarlah kami bisa berkegiatan kembali dengan baik. Terima kasih Bapa, dalam nama-Mu kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, sekarang kita sudah selesai sekolah minggu pagi ini. Kita nyanyi sekali lagi, oke? Sip, nyanyi lagi. Oke. Lagunya? Tuhan cinta semua anak. Oke, iya, memang Tuhan cinta semua anak, Tuhan cinta kita semua. Kita bernyanyi, oke? Tuhan cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Tuhan cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Oke, sampai jumpa minggu depan. Sampai ketemu. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan
dan cinta semua